Tapi saya mau nanya, ini yang jadi pikiran saya, kenapa Magicom bisa tahu kalau nasinya udah matang? Ya nggak apa-apa, kita abisin dulu aja. Boleh. Kenapa Magicom bisa tahu? Kenapa Magicom bisa tahu ya kalau nasi udah matang? Yo, what's up? Kembali lagi bersama kita di channel 5 Sekawan. Nah, Halo. Kita 1 jam ke depan akan menemani kalian untuk ngopi-ngopi, entah apa. Kita akan bercerita gimana sih 5 Sekawan bisa terbentuk dan bisa seperti sekarang. Yang awalnya hanya 5 orang dan sekarang ada berapa orang? Sekarang ada 12 ya? 12. 12. Kurang lebih 12 Kurang lah. lebih 14. Kadang-kadang ada tambah-tambah 14. lagi. 14. Nah, 14. Udah. Ya. Nggak nambah. Enggak. Bisa kurang nggak? Nggak, udah 14 ya. Ya. Jadi Tapi sekarang ada 4. Sekarang ada 3. 2, 3. ya, karena kita di sini sesepuh dari 5 Sekawan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai keseharian dari para member 5 Sekawan yang perintis lah, bisa disebut perintis Itu ya. dia. Perintis dari 5 Sekawan. 5 sekawan ini. Terus yang perintis itu sebenarnya ada 5 orang ya. Iya, 5 orang. 5 orang. Cuma yang 2 orang itu kayaknya lagi sibuk. Yang pertama ada Asep Sehu. Oke, kita sebutin ya, perkenalan dulu aja lah Ya. dari para perintis. Yang pertama silakan Bang Dobleh. Ya, nama saya Asep ya, Asep Sofian. Asep Sofian. Dipanggil Dobleh, kenapa ya? Nggak tahu. Mas Dobleh. Kenapa bisa dipanggil Dobleh? Mungkin dia nada bicara gitu. Nada Ngaco bicara. gitu. Oh, nada bicaranya ngaco. Ngaco. Emang Dobleh nama apa ya? Dobleh. Yang dulu viral itu, yang mabok. Kok nggak tahu? Saya. Maaf. Gimana sih? Itu yang itu yang apa? Yang Apa? di itu kata Iya. itu apa namanya? Polisi. Iya. Diontrog. Namanya Dobleh. Dobleh namanya. Ngomongnya ngawur Ngomongnya gitu. ngawur. Pas ditanya temennya kemana, kabur. Ada 4 orang. Yang pertama siapa? Dobleh. Topik. Yang pertama Topik. Topik. Terus yang kedua Jamal kalau saya. Jamal. Jamal. Yang ketiga Dobleh. Dobleh. Yang keempat Saya. saya. Saya Dobleh. Saya Dobleh. Oh, jadi Dobleh itu ceritanya. Jadi ngawur. Jadi sebenarnya Dobleh atau saya? Saya sih. Saya. Iya, saya jadi Oke, yang pertama ini ada Mang Dobleh, Mang Asep Sofian. Asep Sofian. Terus yang kedua itu ada saya sendiri, nama lengkapnya emang agak sulit. Teman-teman saya juga 1 minggu buat ngapalin nama saya. Berapa lama ngapalin nama saya? 1 jam apa? 1 jam apa? Siapa nama saya? Mochi Harifat Fahmi Kulubi. Tuh kan salah. Hah? Salah. Kulubi? Siapa nama saya? Saya yang taunya juga Rifat doang. Ribet tuh. Laknat kamu ada. Oke, nama saya yang nama lengkap Moch Rifat Fahmi Kulyubi. Tuh kan hampir benar. Salah tapi Enggak. sulit. Emang sulit, nama saya sulit dimengerti, tapi saya gampang mengerti orang lain. Anjir. Masya Allah. Ya, kamu Saya ya lu anjir. santai. Sok siapa? Kenalan, nama saya Jalaluddin Asapti ya. Kalau dipanggilnya sih Ijal. Ujal atau Jalal? Bisa Ijal, bisa Jalal. Asal jangan Udin lah. Konspirasi macam apa itu? Jangan Udin namanya kayak gimana gitu. Jalal, Nah, Udin. Ijal atau Jalal aja. Lahirnya pasti hari Minggu. Bukan. Hah? Sabtu Oh, kan Jalaluddin Sabtu. Asapti. Oh. Sabtu. Nyambung kan. Benar. Lahir hari Hari Sabtu. Minggu. Sabtu. Oh ya, berarti Asabdi lahir hari Senin. Sabtu. Oh Sabtu, oke. Lahir hari Selasa Sabtu. ya. Ya, lanjut. Oke, yang saya kenalin aja langsung yang nggak ada sekarang, dia itu orangnya gaib. Namanya adalah Ridwan. Nggak ada panjangannya. Ridwan aja. Ya, pakai aja, nggak pakai aja. Oh Ridwan aja. Nah, nggak tahu punya problem apa, dia orang tuanya ngasih namanya itu Ridwan, udah itu aja. Udah. Sebaliknya dari nama saya itu sulit. Nama saya Rifat bukan sulit ya, nama saya itu
susah dimengerti. Iya. Kalau dia babari dimengerti gampang. Iya, gitu. Ridwan ya udah. Ridwan. Mungkin gabut orang tuanya ya. Orangnya nggak saya malas nampilin fotonya, tapi kalian cari aja nantilah di video-video scroll ke bawah ada Bang Ridwan yang rambutnya itu ikal gimana gitu hidung. Oh, maupun nggak ada orangnya kita omongin aja nggak apa-apa. Ya. Orangnya hitam. Kayak hitam juga. Hitam. Ada putih-putihnya lah. Sekarang lagi di Bandung, dia katanya lagi nge-glowingin diri. Padahal ada mau glowing sih. Mau glowing sekalian pakai kapur aja ya. Kapur. Anggeblek bodoh. Banjir minyak terus. Minyak. Terus siapa lah? Satu lagi. Asep Syekhu. Asep itu ada dua. Asep iya. yang pertama Asep Sofyan, yang kedua Asep Syekhu Jamaluddin. Jadi ini doblehnya, Jamalnya juga ada. Ada dulu. Ada kan? Dobleh Jamal ada. Ada Jamaluddin Sofyan. Asep Syekhu, Asep Sofyan. SS semua, Asep SS. Susah bedanya. Jadi di kontak WA juga saya Asep S, jadi ada 2. Susah. Ya, derita kita ini. Bedain Asep, Malio KB. Woi. Baik kemana? Aduh. Cerita. Iya, Asep Sofyan. Berbicara Asep Sofyan. Jadi pertamanya itu gimana bisa gabung bareng 5 sekawan gitu? Kalau nggak salah sih diajak main gitu buat video katanya. Terus yang peran pertama itu saya masih ingat Jin, kalau nggak salah Jin pakai baju sekolah. Nah, Jin pakai baju sekolah. Iya. Sekolah yang paling bawah. Jin pakai baju sekolah, aduh. Jin tapi pakai baju sekolah, mungkin dia ada kerja. Bukan yang pertama itu ya, yang pas di kelas 10 agama tuh yang syuting 5 sekawan pertama yang lagi belajar. Nah, yang pertama itu kita bikin. Nah, kamu yang telat datang itu. Ya, yang telat. Ya, bukannya yang di itu. Yang di bawah itu Yang paling datang. Yang paling pertama. Oh iya yang korban bencana. Nah, iya. bencana. Dan bukan sebelum yang korban bencana itu yang putih abu. Yang putih abu judulnya tuh. Gak tau kenapa ya. Lupa, anjir. Yang pas dulu kan putih abu namanya. Kenapa Putih jadi abu. kawan? Aku jadi Enggak, karena gini kita mikirnya putih abu udah punya channel yang Yang wah, udah. ada channel yang wow. tetangga yang udah top lah pokoknya gitu yang cantik ya. Jadi kita itu tadinya mau bikin putih biru. Cuman kita nanti konspirasi sama si Ulan nanti ya. Benar. Si Ulan nanti tersaingi sama kita. Enggak tahu. Udah sumpah. Ya nggak tahu. Udah Kan jarang main HP gitu. HP juga anak ada cowboy. ini. Jadi nggak ada. si Wulan. Udah lanjut aja lah. Udah bahas yang Yang itu, yang putih abu yang pas pertama datang. Nah, ingat banget saya itu jujur ya, saya nggak diajak sama mereka. Yang briefing itu yang pertama itu pas lagi istirahat di sekolah. Pas lagi istirahat, kalau nggak salah Ridwan, Ijal, Asep bertiga. Mereka briefing, nggak tahu mau ngapain. Terus saya datang, cuy, kenal. Oh yang pas istirahat ya? Nah itu saya juga diajak sebenarnya loh. Saya nggak Jadi yang tahu. pertama itu siapa? Yang paling pertama itu Ridwan. Ridwan, Asep Syekhu, sama siapa ya satunya Ceng. lagi? Ya Ceng, Sinceng tuh. Tapi Sinceng nggak dibawa sama kita sekarang. Sebelumnya, Ceng, sabar. Sekalinya diajak, jadi tukang pegang mic. Itu videonya ada yang di 5 sekawan ke Padang Pasir kalau nggak salah. Padang Pasir. korban bencana juga Korban ada. bencana ada, Ada. korban bencana itu. Tapi kita nggak dimasukin ya. Yang korban bencana nggak dimasukin ke itu di Masawan. Ada di channel Ridwan. Oh ya, di channel si Ridwan. Channel Ridwan 344 cari aja Cari scroll aja. ke bawah. Kalau masih ada ya videonya. Itu video pertama kali kita bikin. Oh, nggak ada amatiran. Masih Pakai HP. amatiran. Suaranya suara kelasnya itu bergema loh. Masih ngerebak Repot gimana gitu. Wajahnya masih gurih. Ini masih bulat dah. Botak. Iya betul. Pas lihat video lama itu beda banget sama Aduh. sekarang Ini itu. masih Makanya masih imut-imut deh. Imut Amit sekarang mana?
efek. Iya. Sekarang nggak pakai efek. Kalau pakai efek pakai filter nanti dia berubah jadi Kim Jong Un. Kim Jong Un aja. Di bomnya nanti. Nuklir. Konspirasi deh. Kita berbicara di peran. Ya. Peran kita itu ganda. Banyak peran. Termasuk saya juga pernah jadi apa? Nggak tahu saya pernah jadi. Ya, Begal pernah. Pokoknya banyak lah. Kita itu masing-masing punya peran banyak nih Mas kawan gitu. Tiap-tiap videonya berbeda-beda perannya. Ya saya aja udah banyak peran yang diambil, diantaranya pernah jadi polisi tuh yang dalam film Mas kawan yang judulnya Narkoba. Terus ada yang jadi di film RUU PHP apa yang sama kamu tuh Suami istri, itu. Terus yang jadi kakek-kakek di hutan Yang itu Ciprasia. Ciprasia jadi apa sih? Saya jadi penjahat ya, anak buah kamu. Terus apa lagi? Udah banyak pokoknya lah. Terus Aja ya? gitu. Berbicara tentang peran. Ya. Peran yang paling mudah dan yang paling sulit memang. Kalau peran yang paling mudah sih apa ya? Yang paling sulit dulu aja ya. Yang paling sulit itu yang pas RUU PHP. Karena saya harus pegang ayam. Itu yang sulit dulu. Ayamnya tuh apa? Gerak-gerak juga mau diem gitu. Itu yang sulit. Ayamnya beneran loh. Iya, bohongan. Enggak. Jadi ayam itu punya tetangga. Harus Pinjam dulu. Pas nangkepnya itu berlima. Kalau di video itu bisa jadi pokoknya nangkep ayam. Karena kan kita emang belum pernah nangkep ayam ya. Pegang aja. Nah, pas lagi ditangkap kan ya gini. kerot. Iya itu. Itu ayamnya nggak tahu sentimen, nggak tahu kenapa. Pas lagi dipegang itu tiba ayamnya sih. Ya kalau misalkan nya wangi mau wajar, cuma nya kayak Tai kotok namanya. tai kotok. Iya, itu yang paling sulit. Nah yang Ciprasia tuh, yang katanya kan di sana ada gerakan-gerakan Oh, yang perkelahian action gitu ya. Action. Ya kalau itu sih gimana ya, nggak terlalu sulit juga sih ya, maksudnya kan cuma adegan lari-lari kan, lari itu mudah. Terus perkelahian juga kan sebelumnya udah ada apa settingan gitu, udah diatur gitu, udah Ada koreografernya ya. gitu. Ya kalau yang nangkap ayam kan itu nggak ada koreografernya gimana. Masa ayamnya di setting dulu, nanti Kamu nanti ayam harus sini ya, kalau udah sini harus itu, nggak bisa. gitu. Nggak ada yang bisa kayak gitu. Nah, sekarang bicara tentang Asep ya. Udah. Ya udah, pulang. Masih rindu sama kalian. Ayo, Sep. Peran yang sulit itu di yang baru-baru ini tuh, yang Just Friend. iya itu yang itu. Dialognya agak banyak. Nah, karena gini di Just Friend itu kita bikin videonya itu pertama kali itu kita pakai skrip kertas, skrip, saya yang ngetik dialognya saya gitu. Karena biasanya kita kemarin bikin film pendek gitu nggak pakai skrip, jadi saya ini gitu, kepikiran hari saat itu alurnya juga. udah ada, cuma omongannya itu yang dadakan di sana. Sebenarnya itu nggak boleh kayak gitu. Karena ya namanya masih amatiran. Sekarang kita pengen naik ke tahap yang lebih profesional lagi. Kita bikin skrip, setiap kita bikin film itu ada skripnya sekarang. Jadi udah punya dialog masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan kemarin ngomongnya masih kayak terbata-bata kayak gitu, karena emang kita baru naik tingkat. Jadi harus ada apa ya? Harus dimaklum lah gitu ya. Iya. Jadi adaptasi baru. Nah, yang paling gampang yang mana? Paling gampang sih yang itu ojol. Ojol, banyak ojol deh. Iya, yang ojol. Semua ojol. Nah, Gampang itu. Tiap video Cuman- dia jadi ojol ya. Mama ojol kan judul Mama ojol. Karena ini ojol tercinta dari Mas Kawan. Bisa. Sampai di sekitaran sini sekolah tuh manggilnya Mamang Ojol. Nah, tuh. ini Oh, semua anjir. udah terkenal adegan julukannya memang ojol. Iya. Parah.
Walaupun kita nggak punya jaket ojolnya, pakai jaket hijau juga cukup ya. Udah Helm hijau udah. melambangkan sebagai ojol. Enggak sih, kita Motor juga pernah jadi korban ya. motor pernah digulingin, Udah berapa dijatuhin kali? berapa kali Waduh. udah sering kan. Saking seringnya sampai gak hitung. Kaca depannya sampai copot. Kaca yang itu loh, yang buat Spion. kilometer Oh, gitu. iya. Apa sih namanya? Kilometer, Apa? kilometer lah. Speedometer, nggak tahu, bukan anak motor lah ini. Itulah. Nah, yang kacanya itu yang sampai copot ya, pakai solasi ban. Ojol sampai copot kaca depannya. Tapi kita nggak pakai modal dari saya buat gantiinnya. Memang ikhlas dari dia sendiri, subhanallah. Nah, sekarang kita tadinya kita mau bikin apa ya? Pertanyaan-pertanyaannya, tapi ya nanti aja mungkin ya. Karena alhamdulillah kita sudah widih. Ada yang baru nih. Masih dandan heula. Yo. Dandan. Buruk. Gaya. Nah, ini masuk di grup Mas Kawan itu dari kapan? Nah, tadi pindahan ya kelas 11 akhir. Ya. Semester 1 ya. Semester 1 akhir. Pindahan dari mana ini nih? Pindahan dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, berarti bisa Jawa, bisa Jawa. Aku wong Jawa. Ya, sampai nyangkut di sana pacarnya juga orang Jawa. Gak dibawa ke sini. Enggak ya. Nah, kan? LDR sekarang. LDR, ya Allah sedih. Nah, pas pertama tahu Limas Kawan, gimana tanggapannya sih? Gimana? Pas pertama tahu Mas kawannya biasa aja gitu sebenarnya. Oh ini anak-anak yang bikin YouTube gitu. Soalnya Biasa aja karena dulu subscribernya masih sedikit. sekarang soalnya gue juga dulu pernah punya temen yang YouTube dan dia ya udah mirip-mirip lah segini 1000-an 2000 apa ya nggak tahu 2000 kalau nggak salah. Sekarang juga kita OTW 2000 ya? Ya Allah, bisa semakin berkembang. Amin, berkembang lagi terus. Join itu sebenarnya mau main-main doang ya. Karena kita emang mengisi pertamanya emang cuma pengen gimana ya, kita itu suka Hobi gitu ya. hobi, suka gimana, suka acting gimana gitu. Terus karena emang ada fasilitas dari apa ya, YouTube kan, kita manfaatin aja. Kita Pertama kita itu cuma punya modal HP doang. Terus saya beli mic clip on yang harganya cuma 14.000 dapat 2. 14.000 dapat 2. Hebat kan? Murah meriah, colokin ke HP dan jadi sebuah video. Meskipun ya segitu adanya, nggak lucu, garing, karena pengen menghibur tapi dengan cara kita sendiri. Mungkin ya ada yang suka, ada yang nggak suka, itu wajar karena kan perspektif manusia itu berbeda-beda gitu. Nah, sekarang alhamdulillah pertama itu cuma pakai clip on dan HP, terus beli kamera. Terus udah beli kamera, kita beli mic-nya, Tripod juga udah ada ya. beli tripod, Hand sanitizer. dan sanitizer. Ingat COVID bang. Stabilizer kita beli. Waktu itu cuma harga berapa ya? Stabilizernya bukan yang gimbal, karena yang gimbal itu sekitar harga 4 jutaan. Karena kita nggak punya budget sebanyak itu, karena kita belum dapat iklan. Sebentar lagi kita dapat iklan, bro. Tinggal berapa langkah lagi kita dapat iklan. Tapi bukan ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube. Kita itu cuma gimana? Bangga banget gitu loh. Bangga. Bisa berkembang gitu. Bisa berkembang, bisa dapat iklan juga. Ya, pokoknya gitulah, susah dijelasin. Nggak pernah nyangka kita bisa sejauh ini. Kita kan karena anak-anak kayak kita amatir gitu ya. Bisa apa gitu. Bisa apa kayak kita, tapi ternyata ada tripod stabilizer yang harga cuma 300 ribuan waktu itu beli. Ya, tapi ya hasilnya lumayan stabil juga, enak lah buat video-video action, lari-lari apa gitu. Terus udah gitu kita beli
mic-nya pertama mic yang kecil ya, yang ada bulu bulunya, yang bulunya hilang. bulunya gak tahu Oh, kemana yang pas psikopat kita. Bulunya dimakan Eric Colim. Parah. Ya, terus udah itu ya pas mic-nya itu mic merek kalau nggak salah, kita bukan endorse ya, kita bukan promosi, kita nggak dibayar apa-apa. ya. Sedih. Tapi kalau mau dibayar nanti nggak apa-apa. dari pihak Boyanya barangkali lihat. Jadi saya itu kita beli mic merek Boya yang harganya cuma sekitar 250 ribuan. Noise-nya juga nggak terlalu noise-nya juga apa ya, masih ada noise yang nggak terlalu, nggak kayak mic Kalian Rode. bisa beli di lain Nggak ada promosi, jancuk. Nggak ada promosi. Nah, harganya itu cuma berapa ya? Ya 250, terus noise-nya juga nggak terlalu bagus, nggak kayak Rode kan. Ada merek, ya kita Boya yang kecil, yang segede gimana ya? Itu tuh yang di sana, tapi susah diambilnya, udah nggak apa-apa. Gitu. Ada pokoknya segede gini Boya. Ya nanti ditampilin aja gambarnya di sini. Ya nggak ada lah, Enggak ada. malas. Kalian cari aja di, editin dong. nggak ada tukang edit. Males. Dan nanti kalian cari aja mic Boya di Google. Oke. Nah, setelah kita beli mic yang Boya yang itu, kita ada dapat minjem ya, kita sebenarnya dapat minjem yang bom pole yang panjang tuh, yang kalian tahu lah, bom pole itu yang buat nyimpen mic shotgun, nanti di atas yang gitu, yang si Inceng suka megang. Ya, bom pole udah gini, terus udah beli bom pole ya udah. Terus kemarin kita coba mic yang terbaru lagi, mic dari Takstar kalau nggak salah ya mereknya. Dan itu kepekaannya emang bagus, cuma kitanya itu belum punya kondensernya, jadi noise-nya itu masih banyak. Itulah kelemahan-kelemahan dari kita. Ya, di balik kelemahan itu kita sudah berusaha untuk yang terbaik. Udah ada usaha kita. Ada usaha dari kita untuk meningkatkan kualitas dari yang tadinya amatiran, ingin kita itu bisa ke profesional gitu. Nah, rencana kita mau pakai apa? Drone, kamera pakai drone. Iya, drone. Kita udah pernah pakai drone ya. Udah yang kemarin itu yang drone yang itu, yang pas kemarin itu. Oh iya. Ya. Kita udah coba pakai drone. Tapi ya hasilnya itu nggak terlalu bagus juga. Karena kamera GoPro kita bukan kamera GoPro yang mahal. Masih. Tapi jujur ya, saya beli GoPro itu cuma harga 90 ribu. Iya itu. Aduh, jangan disebutin merek ya karena ini murah. Oke, saya beli GoPro merek. Harga 90 ribu waktu itu di counter dekat rumah. Waktu itu karena mendesak untuk ada project, jadi saya itu beli yang 90 ribu sesuai dengan budget. Ya, waktu itu cuma ada 90 ribu. Ya udah saya beli. Tapi itu modal nabung bukan modal Uniko. Uniko apa? Enggak. Usaha nipu kolot. Wah. Ini Mama Rifat. Enggak. Dia ngaku. Bukan. Saya jujur apa adanya. Tapi dari orang tua Newport nggak sih buat kalian? Oh, support banget. Support. Bahkan yang teman-teman saya di Kobong juga support banget tuh. Support ya. Apa itu kobong? Pondok, asrama. Pondok. Asrama. Kamu pernah mondok katanya? Iya. Kobong gimana sih? Ya. Ya, intinya mereka itu juga support gitu. Ini bikin lagi dong video-video yang lucu-lucu gitu. Banyak yang support kayak gitu. Padahal garing videonya. Ya, Ya. tapi padahal menurut kita nggak lucu gitu. Tahu kenapa mereka bisa ketawa gitu? Apa yang lucu padahal? Nggak ada yang lucu, tapi saya yang lucu. Aduh. Ada. Hai. Apaan sih, anjay? Nah, support nggak orang tua? Support pastinya. Yang kalau saya yang apa ya, pernah ada di sini kan nungguin. Oh iya, nungguin. Pernah ada ya? Nunggu sampai sore kan? Nungguin syuting beres. Wow, Bener-bener itu ya. bagus lah. Pengen Termasuk ikutan saya syuting juga. katanya. Pengen Ya, jadi artis. pengen lihat anaknya jadi artis. Ini sukses gitu. Artis YouTube. Tapi Makanya subscribe dong. nah, ya termasuk saya juga gandeng. Saya juga disupport sama orang tua saya, alhamdulillah, dikasih modal buat beli peralatan syutingnya. Ya sampai bisa banyak kayak gini lah, komplit, bisa dibilang komplit. Untuk yang sederhana mungkin cukup ya. Kalau untuk tahap yang lebih tinggi lagi, kayak mungkin Indosiar. Indosiar. Dari MKF, pihak MKF saya suka lihat proses syuting dari MKF, dari
pokoknya proses syuting. Jadi saya itu belajar dari situ gimana sih cara pengambilan gambar yang baik. Jujur ya, saya itu jujur kita semua itu nggak sekolah, nggak masuk jurusan tentang broadcast multimedia, enggak sama sekali. Nggak ada basic, nggak ada dasar apapun. Kita itu dasarnya itu agama, belajar karena hobi. Terus belajar lihat dari YouTube gimana caranya, terus dari Google juga gimana caranya gitu. Jadi kita itu otodidak, nggak ada yang ngelatih, nggak ada. Pokoknya ilmu-ilmu yang kita dapat itu ilmu-ilmu hasil dari kita lihat video orang lain itu. Nah, itu dia. Jadi harus kayak gimana. Termasuk kita sekarang juga pakai green screen kayak gini. Ya mungkin awalnya nggak tahu gimana sih cara ngilangin background kayak gini. Ternyata emang ada caranya. Jadi ya karena mungkin kita udah dapat pengalaman, jadi semakin sini semakin bisa madep lah ya. Oke, tadi kita kan awalnya membicarakan tentang peran gitu ya. Asep udah ditanya, saya udah. Nah, ini kamu peran yang paling sulit sama yang paling mudah dari Mas Kawan itu apa? Peran yang paling sulit sih nggak ada ya. Oh, semuanya mudah jadi ya? Nggak ada juga yang mudah. Sedang lah. Jadi yang apa ya, yang karena saya yang full itu yang jadi pemeran utama itu yang pas adegan film psikopat yang itu. Oh, Nah, yang di sawah. Yang di sawah. Tapi kalau kata yang bagus. tahu. Tapi karena saya kebanyakan jadi kameramen. Jadi saya sulitnya itu di situ, bukan sulit jadi pemeran tapi sulit jadi kameramen karena harus mengambilan gambar angle yang tepat di mana. Terus apalagi yang pas adegan lari-lari, karena saya pegang stabilizer lumayan itu 5 kilo. Kalau nggak tahu ya kalian 5 kilo saya getar-getar pertama kali pegang stabilizer. Ijal juga kan? Ya. Pertama pegang gini gimana harus gini. Aku kan belum terbiasa gitu jadi masih inilah. 5 kilo bayangin aja dari kamera itu udah berat, ditambah ada pemberatnya lagi di bawah yang di sini yang itu 3 kilo ditambah besinya itu 2 kilo. Jadi 5 kilo lah, ada 5 kilo saya pegang pakai satu tangan di bawah lari-lari gimana pegalnya itu loh. Bayangin aja. Nah, capeknya itu di situ yang justru ya karena yang kata saya yang sulit itu jadi kameramen bukan jadi pemain. Tapi jadi pemain juga ada sulitnya juga. Karena harus menjiwai dari peran, apalagi yang kemarin yang psikopat itu yang ada adegan tembak-tembakan gitu. Ya. Saya yang bunuh. tukang bunuh yang ini nih. Nggak sengaja itu. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Ya Lipia kamu baik-baik aja. Sirian Lipia. Lipia pemain baru. Lipia malah kemarin nikah ya. Nikah sama dia. Juna. Kapan nikah sih? Nikah beneran ya? Di cancel anjay. Di cancel. Kan pas ada psikopat itu pakai visual effect yang tembak yang sini yang saya kena. Iya. Terus ada lagi yang di sini gitu. Coba pakai visual effect karena kita editingnya bukan pakai Adobe Premiere ya. Pertama itu saya pakai KineMaster, editor berkelas. Wah, gaya. Pakai KineMaster. Luar biasa itu. Emang Pakai mudah. HP ya. Masih muda ya kan master itu Iya. semua kayak Semua kalangan bisa lah, semua kalangan bisa ngedit pakai KineMaster. Terus sekarang saya coba untuk profesional dikit lah pakai PC, pakai Filmora. Karena kalau misalkan saya pakai Adobe Premiere kayaknya kayak saya belum dapat ilmunya deh. Karena jujur Adobe Premiere itu pro, yaitu sistemnya itu manual, nggak otomatis. Karena kalau misalkan KineMaster itu dia sistemnya otomatis. Kalau ingin pakai green screen kayak gini, pakai tinggal pijit, udah hilang warna hijaunya. Kalau pakai Adobe Premiere dia banyak banget pengaturan yang harus di setel. Itu intinya. Di sana lebih ribet. Editing yang harusnya 1 hari di KineMaster bisa 1 minggu di Adobe Premiere itu. Jadi banyak fiturnya gitu. Fiturnya lebih banyak, tapi ya fiturnya lebih banyak apalagi pakai After Effects yang itu. Sebenarnya saya udah belajar yang kayak gitu, saya bisa, cuma kurang mendukung dari fasilitasnya. PC-nya itu kurang kuat kayaknya gitulah. Sedih banget kalau diceritain mah. Terus apalagi? Ini peran-peran dia belum ya? Ya. Ijal kamu. Peran yang paling susah apa? Iya apa? Ya peran yang paling susah itu sebenarnya jadi apa ya? Sedih. Ya jadi sedih. Nggak bisa sedih. Jadi Oh, ketawa enggak. mulu. Oh iya. Dia menjiwai sedihnya nggak bisa karena dia happy terus. Iya. Happy aja. Dia orangnya happy-an gitu. Subhanallah. Terus yang paling mudah apa? Yang paling mudah ya itu jadi kayaknya ngelawak deh. Dia mah nggak ngelawak juga udah lucu wajahnya. Iya. Tapi kasih belen. Ini aja udah lucu. Tuh. Para cewek, kamu harap tutup mata. Tutup. Tutup
kesempatan. Hidung. Nah, sekarang masuk ke peran yang baru ya, para pemain baru. Oh iya. Ya, pemain baru ada Yang cewek itu banyak yang nanyain loh itu pemain ceweknya itu siapa aja gitu. Siapa aja. Serius, banyak yang nanyain. Aduh. wow. Oh itu Kita jomblo yang cantumin sudah aja di tersiksa. deskripsi link dari Instagram mereka masing-masing ya. Iya. Yang pertama ada siapa? Lipia dulu ya. Lipia dia masuk di 5 kawan itu Pas pertama kali pas yang psikopat ya. ya, psikopat. Dia lebih dulu daripada dua cewek yang lainnya. Dia Iya. udah gabung pas adegan psikopat yang sayang itu. Dia jadi penjahatnya. Iya, jadi bos. Jadi bos. Tuh. Lipia kalau nggak tahu namanya itu di bawah tuh di deskripsi ada udah saya masukin. Iya. Terus WA-nya yang boleh WA-nya. Apa enggak? ada 14 orang, benar 14. Nggak bisa disebutin satu-satu sih. Ya udah. Ini aja ya. Ya, yang cewek. ceweknya aja kan kalian juga pasti pengen tahu ceweknya aja. Tahu saya Ada juga ada. tahu. Ya, terus yang kedua ada siapa? Ada Rizky Agres. Iya. Yang mana dulu? Apa? Barengan kalau gak salah masuknya juga kan? Ya, yang itu yang berdua itu bareng pas film apa? Hutan Terlarang ya. Terlarang. Hutan Terlarang. Yang ke 1 2 3 dia pertama gabung di situ. Siapa yang pertama? Rizky Agrestian terus sama Alfi Alfi. nggak tahu. Alfi Fazlullah. Itu Fazlullah. Susah juga anjir. Alfi Fatur Rahman ya. Ah, Fatur Rahman. Asbah. Fatur Rahman. Nama kita. Kamu sama kita. Oh, santri mah beda cuy. Nah, dia gabung pas sebelum bulan puasa atau pas lagi bulan puasa? Lagi. Lagi bulan puasa. Yang syuting Hutan Terlarang 1 saya gak ikutan, yang kedua baru saya ikutan ya. Iya, yang Hutan Terlarang 2 sumpah Itu yang paling capek ya. paling capek, pengen pingsan nih gua anjir. Semuanya sampai kelopokan gitu. Bayangin aja kita lagi puasa, setengah hari syuting lari-lari di hutan. Ya mungkin kalau untuk yang udah profesional udah biasa kayak gitu. Kalau kita mau tuh gimana? Masih ya Allah, kaget bener. Sampai-sampai kita potong scene yang harusnya scene-nya itu ada berapa ya? Ada Banyak kalau nggak salah. Kita dipotong, dipersingkat karena mungkin durasi yang waktu itu 13 menit ya kalau nggak salah. Ya, itu. Yang harusnya itu adegan itu dapat 17 menit kita potong. Jadi cuma 13 ya. Kalian nggak tahu ya, kita itu syuting 15 menit itu 1 hari. editnya berapa itu? Edit yang pertama itu yang 17 menit itu editing 3 hari, 4 harian lah. Yang Just Friend part 1 itu editingnya smooth. Saya bilang smooth. Terus yang smooth itu jadi lembut lah. Terus yang kedua itu ada Just Friend 2 itu editingnya cuma 1 hari, kata-katanya kerasa banget. Karena kita itu kejar target karena saya itu punya kesibukan ya. Santri juga saya itu ngaji. Jadi harus membagi waktu. ini ya. Harus bisa membagi waktu. Jadi editing 1 hari, besoknya langsung up. Nah, jadi hasilnya itu nggak terlalu baik lah, nggak terlalu bagus gitu. Terus Apalagi oh ya ada kan yang satu lagi tuh yang baru masuk pas Just Friend kedua cewek. Dina, Nah itu Dina ya, Dina juga Pernah masuk kan? juga pas yang ojol ugal-ugalan sama Mala juga. Tapi jujur saya itu salut sama mereka karena mereka itu mau gabung di saat kita itu masih di bawah. Nah itu. Kita itu waktu itu sekitar 600 subscriber ya. Masih 500 subscriber. Dia itu rela gabung bersama kita walaupun kita nggak bayar mereka ya. Suka rela dari mereka ingin menyalurkan hobi mereka, ya udah kita fasilitasi juga dan alhamdulillah kita dapat teman baru gitu. Terus waktu kita masih berapa subscriber ya? Yang apa? Yang kita itu yuk yang mau gabung bikin film ayo gitu-gitu ya. Oh iya. Yang dalam video itu Kesel saya mah sumpah nggak tahu kenapa ya pas subscriber kita sedikit diajak itu pada nggak mau nggak ada yang respon gitu kan, kita bikin status kayak gitu, bikin story hayu yang mau gabung nggak ada yang respon, nggak ada yang apa. Tapi sekarang ya kita nggak ngajak tapi mereka yang pengen gabung. nah itu yang apa ya? Jengkel loh saya mah. Kita udah di atas, mereka pengen gabung. Mau apa namanya? Numpang tenar. Siap. Tapi Bukan mau ngejual kiri-kiri, enggak. Hayu kalau mau gabung hayu, tapi
Ya mungkin karena kita sekarang belum dapat peran yang tepat buat mereka, jadi kita belum bisa ajak mereka. Mohon maaf ya untuk kalian yang pengen gabung, kita belum ajak karena emang kita belum dapat peran gitu. Belum kita bikin juga video-video kedepannya gitu Iya. buat peran-perannya juga. Jadi Saya juga udah bikin skripnya itu udah agak butak sih. Karena bikin skrip itu 2 jam. Kalau misalkan gini ya, kalau kita bikin skrip di nanti misalkan sekarang terus istirahat dulu nanti dilanjut lagi, itu hilang semua inspirasinya. Jadi kalau mau bikin skrip harus sekaligus, serius. Jadi kalau misalkan kita bikin skrip sekarang harus beres itu. Sambil ngopi guys. Soalnya sambil ngopi bener. Soalnya kalau misalkan di nanti kalau udah kepikiran ternyata tiba-tiba hilang inspirasinya gitu. Karena menjiwai pas lagi nulis aja saya sampai pas misalkan adegan si Arka, saya ngomong sendiri sambil ngetik, saya ngomong ih kamu mah jahat. Nah, saya sambil bilang kayak gitu. Jadi saya itu ikut masuk ke dalam peran yang saya tulis, jadi dapatlah feel-nya kayak gitu. Oke, cukup mungkin seputar dari kita 5 sekawannya. terus apa lagi nih? Kendala-kendala yang yang dialami Mas Kawan itu? Kendala mungkin dari Waktu. Yang dari kamera yang apa pasti. kendala? ya kamera nggak tahu memorinya ya, kita memorinya nggak tahu jelek atau kenapa, kalau kita lagi ambil shoot itu tiba-tiba Ada bacaan apa ya? mati sendiri Ya, gitu loh. itulah ini. Jadi intinya kita harus ganti memori, cuma kita nggak punya duit, Jadi jadi kita masih ada apa adanya itu aja, Boleh dimanfaatkan nyumbang aja. di link Enggak, kita nggak minta sumbangan, woi enak aja. Ya. Nah, terus apa? Kendala lain ya. Yang dari waktu Yang juga. sering. Waktu, Waktu ya. waktu ngaret juga yang harusnya jam 8 ini jam 10 baru datang. Ya mungkin Sering karena terjadi. budaya Indonesia ya. Ini juga ngaret nih tadi. Ngaret ini dia kan baru datang. Iya. Padahal kita udah join dia dari jam Gitu. 12. Itulah. baru datang jam berapa? Jam 2 baru datang. Jam Jam 3 Ya. Oh, setengah 3. dia baru datang. Intinya itulah yang menjadi kendala-kendala kita ya saat ini gitu. Tapi saya mau nanya, ini yang jadi pikiran saya, kenapa Magicom bisa tahu kalau nasinya udah matang? Kok jadi ke Magicom ya? Ya nggak apa-apa, kita habisin dulu aja. Kenapa Magicom bisa tahu? Diam. Kenapa Magicom bisa tahu ya kalau nasi udah matang? Ya, satu-satu lah saya tanya. Karena nggak tahu. Buntu otak. Ya, sesuai namanya kan magic itu artinya ajaib. Sulap. Sulap ya magic. Jadi magic komnya Kompor. Kompor ngapain komputer? Ya bangsat kau. Computer. Jadi compor. Kompor kan apa ya? Kenapa sih? Ya, mungkin di dalamnya itu ada jin. Mungkin ada jin di dalamnya, kalau udah matang dia matiin sendiri kan? Ya. Tiba-tiba gitu sendiri, nggak tahu. Kenapa ya? Ya tanyain sama yang buatnya lah. Hah? Apa? Kenapa? Iya. Ya, ada yang tahu komen di bawah. Kenapa Magicom bisa tahu kalau nasi matang? Ya, itulah. Nggak tahu dari uap panasnya ada sensor, nggak tahu gimana. Ngapain sih ngurusin yang gitu? Gak tahu. Yang mulai. Ya, hancur. Nah, Masih mau bahas Magicom? enggak. Udah. Yang tahu boleh komen di bawah. Ya. Tiba-tiba ada ganjel di sini, tiba-tiba lewat. Magicom lewat ya? Magicom lewat. Ya. Astagfirullahaladzim, kerjaan lembur bagai kuda, yang gitu kan. Keluarnya ibu-ibu kosidahan. Nah, dari cerita yang pertama 5 tahun kenapa bisa ada, udah ya. semua udah, apalagi yang harus diceritakan gitu loh. Perubahan subscriber perlu dibahas tidak? Perubahan subscriber kita dalam waktu 2 minggu nambah sekitar. Ini yang dari awal. Dari awal. Kita subscriber pertama kali gitu ya? Susah naik ya. Iya susah naik. Dari kelas 10 sampai kelas 11 itu baru berapa? 500. 500. Tapi alhamdulillah 1 tahun 1 500. tahun 500. Jadi sekarang dalam waktu 2 minggu alhamdulillah dapat subscriber 900.
luar biasa gitu. Luar biasa ini karena Wih. Subscribe Karena- guys, karena ya, subscribe mungkin itu ya. gratis. Kalau mau Jadi- subscribe gak bunuh. Kita berbicara tentang subscriber. Terima kasih kepada subscriber kita dan karena mungkin ada pengaruhnya juga dari 5 sekawan itu dapat media ya, partner. Dapat media partner dari Santripedia. Santripedia ID. ID ya. Kalian bisa cek Instagramnya di bawah. Itu media partner dari 5 sekawan. Kita itu bekerja sama berkolaborasi dari segi publishing ya, dari segi publishing Dari gitu. pemasaran juga. Pemasaran, publishing publishing kayak gitu. Kita saling menguntungkan ya, saling support. Di media partner itu kita mereka membahas apa? ya Santripedia membahas seputar apa ya, ilmu nahu sorof gitulah, bahasa Arab, tata bahasa Arab gitu untuk para santri ya, ini intinya gitu, untuk membantu mereka dalam memahami pelajaran-pelajaran seputar pesantren gitu ya, Santripedia. Cuman lebihnya itu ke bahasa Arab gitu. Bahasa Arab ya. Kalian bisa langsung cek Instagramnya, di sana banyak kuotas-kuotas juga, kuotas-kuotas Kuotas juga ada. kuotas nahu juga, kata-kata bucin. Bucin yang diambil dari kitab. Itulah disaring gitu. Ya, alhamdulillah ya, bisa berkolaborasi. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada pengaruhnya juga buat subscriber kita, makasih banget loh. Kita sebentar lagi dapat iklan, alhamdulillah. Ya. Luar biasa penantian. Senyum ya kalau dapet iklan. Hah? Senyum. Apa? Kalau udah dapet iklan senyum. Ini dong senyum dong. Itu apa ya, suatu usaha yang kesuksesan gitu bagi kita sendiri, meskipun tidak seberapa gitu buat kalian, tapi bagi kami itu apa ya, Luar biasa banget. dapat iklan juga. Bisa dapat iklan juga. Nanti ya bukan mau mengharapkan penghasilan, tapi itu kan bonus juga buat kita dapat penghasilan dari YouTube, dari pihak itu. Makasih. Siapa sih pencipta YouTube? Kita gak tahu ya, Nggak tahu. kita harus tahu loh, nanti Kita harus terima tahu. kasih kan Terima kasih ke dia. Searching gitu. ada yang tahu pencipta YouTube. Komen di bawah. Komen di bawah lagi ya, pencipta YouTube siapa? Kita nggak tahu loh. Pura-pura nggak tahu. Kita mau gabung ke YouTube partner, tapi kita nggak tahu siapa pencipta YouTube. Wah, Parah. Parah gak ya? tahunya kita pencipta Facebook. Mark Zuckerberg. Nah, Pencipta Facebook. Nah, pokoknya itu ya. tentunya pencipta YouTube penghasilannya lebih gede, Iya. lebih gede dari Gede karena dia. kata Halilintar. Asyik. Semoga kita video ini jadi trending. Wow, kalau kita jadi trending ya. Iya. Itu caranya kita mau jadi trending gimana? Nggak tahu lah, kita kan belum pernah jadi trending. Ya. Ngeros. Iya gitu. Ngeres tau nggak? Apa? Meledek. Ya Manas-manasin juga. Manas-manasin Banyak yang Julid gini, julid Gue kan. dari Kolim X kan enggak ya? Penonton setia Eric Thohir ya. waduh. Iya dong. Eric Kolim tapi pacarnya cakep loh. Jessica Jen. Anjay. Adanya Just No Limit tuh nggak? Dia. Kalau dibuka aja no limit. Ada dia berarti. Tapi ada udah dia. jadi rambut sekarang. Waktu kemarin botaknya bener-bener Garing botak. coba anjir. Ini karena mungkin nadarnya ya, begitu Dapat 1000 subscriber nunggu botak katanya. Saya langsung botak. Dapat 1000 subscriber Tapi cuma saya. dia yang sayang. Oh, nggak tahu anjir, parah mereka madu. Saya nggak bilang mau botak. OTW 2000 subscriber. Kalau Luar udah biasa 2000 ntar, banget ya. Gua nggak bakalan botak. Apaan Udah sih, pernah anjay? udah pernah botak. Nah ini udah pernah. Botak terus. Botak terus malah sekarang baru sekarang panjang rambutnya. Bersyukur kamu rambutnya. Iya, bersyukur kamu rambutnya panjang. Ada lagi. Nanya. Ini ada satu pemeran tuh, Andri. Oh, Sekarang Andri. Ya, dia nggak tahu. Live the match. Tadinya dia apa sebagai apa ya? Kru gitu. Ya, pertamanya itu kru, dia masuk film juga. Masuk film juga pernah. Kenapa? Kalau ada yang tahu kenapa namanya 5 sekawan, tapi peserta anggotanya itu banyak kan? Oke, kita jelasin ya. Ada yang nanya kayak gitu soalnya. Kan ada tapi banyak. Banyak. Kenapa sih 5 sekawan namanya tapi anggotanya banyak kan? Nah, saya jelasin. Kalian kalau misalkan ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi profesional, kalian itu butuh kru yang banyak. Kalau misalkan kita hanya 5 orang, kita bikin video perannya 5 orang, yang jadi kru 5 orang, ribet bos. Ribet. Iya. Yang jadi kamera satu, yang jadi bompole satu, terus yang harus ada koreografer satu, yang ini kan. Jadi kita bikin video itu yang di kamera itu ada, ini kesini, ini kesini. Ya, ada yang kayak gitu kalau misalkan kalian nggak tahu. Nah itu. Jadi
kita itu Tapi butuh. kalau misalnya ada yang nanya ganti dong namanya, kok tetap Mas Kawan. Nggak Wah, bisa, ngapain? nggak bisa kayak gitu. Iya, Oh ya. Itu nama itu udah jadi nama paten, Udah jadi nggak bisa aja. diganti begitu aja. Tapi kalau misalkan logo kita mau ganti boleh aja. Iya. Tapi kita belum pengen ganti logo ya, karena logo itu masih melekat dalam hati. Logo kita ini masih gembil. Logo saya juga masih, ya beda-beda itu. Ya waktu itu ya karena sekarang ada 14 orang, naik berapa orang berarti? Naik 9. 9 ya, nambah 9 orang. Kita butuh orang untuk jadi kru-nya juga. Jadi ribet banget kalau misalkan sekarang kita syuting 5 orang, yang jadi kameramen satu, yang itu ya nanti susah loh. Kameramen belum tetap gitu ya kameramen. Iya, masih kameramen suka kita ganti-ganti masih belum juga punya kalau- kameramen tetap. Belum editing bos. Jadi kita itu masih mandiri, kameramen sama pemain juga. Ya, banyak yang nanya juga krunya siapa sih yang jadi kameramen ya. Kebanyakan saya yang jadi kameramen ya. Terus yang lain juga pasti semua dapat jadi peran kameramen juga. Karena kita nggak punya kameramen yang tetap. Terus editing, siapa sih, ada editor nggak? Kita editing sama pemain kita sendiri, sama saya. Saya yang edit juga kita nggak punya editor, nggak mampu bayar buat editor, jadi kita kreatif sendiri aja. Terus apa lagi, ide cerita dari kita banyak yang nyumbang gitu ya ide cerita. ya, Terus dikumpulin jadi satu. dikumpulin jadi Bikin satu, skrip kita gitu. dibikin skrip gitu ya. Kita mah mandiri lah, nggak banyak ribet ya. Iya. Terus video-video kita yang sekarang paling banyak ditonton tuh yang mana ya? Video yang paling banyak ditonton yang Just Friend. baru 1000 sih, yang Just Friend. Bukan. Just Friend belum. yang 1700 Apa? di bawah, nggak tahu, sedikit Yang- banget ya penonton kita ya. Yang itu apa ya? Yang berita kalau Berita parodi yang itu. yang Itu- pertama ya berita ya, parodi, kan ada dua parodi. berita parodi itu. Itu yang pertama paling banyak. Tapi alhamdulillah loh perkembangan kita sekarang itu ya. Termasuk anak komplek kita yang sekarang itu juga udah pada kenal kita, maksudnya gitu loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah banyak yang Limas kawan ya gitu. Iya. Karena kan saya pakai topi, jadi Limas kawan ya, iya tahu kan ini baca ini. Kalau Tapi kalau saya mah Mamang Ojo. ini mau Aduh. wah, pokoknya kita itu ingin apa ya? Ingin kalian bisa seperti kita, bisa kreatif, bikin video-video pendek lah minimal yang di Instagram. Kayak kita kan pertama itu bikin video di Instagram dulu ya, Iya, di Instagram baru ke YouTube ya. intinya dari kemauan dulu lah intinya yang Iya. kuat ya. Jangan Jangan nyerah malu di gitu, tengah jalan. meskipun alat seadanya itu gak ngaruh lah, yang penting kekreatifan kita Iya. aja gitu. Jangan nyerah di tengah jalan. Kita juga hampir nyerah waktu itu karena kita nggak naik subscriber, cuma 100 saja. Tapi ternyata semakin sekarang alhamdulillah naik. Wah, perjalanan kita cukup luar biasa ya. Dalam waktu berapa tahun berarti ya? 2 tahun. 2 tahun Kita ya? gabung itu tanggal 1 Desember 2018. Nah, sekarang 2020 2020. 2 tahun. Ya, kita mau anip ke 2 tahun ya. ya. Ya, kita sampaikan salam-salam kepada para anggota Limas Kawan. Kita yang saya kontak itu cuma berempat, karena nggak mungkin kalau 14 orang boom sampai ujung dong. Jadi kita ambil perwakilan para sesepuhnya aja ya, dan juga para yang baru tapi yang baru bulukan. Yang baru tapi udah lama gitu. Jadi untuk mewakili para anggota yang baru gitu. Kita harap perintisnya 5 orang dong. Siapa? Saya, dia, Iya. Asep, Asep, Ridwan. Asep. Si pelit nama. Oke, Bang Ridwan ngabarin. Ini baru aja ngabarin, katanya kan dia mau pulang hari ini tadinya. Oh. Tapi katanya diundur. Wah, nggak jadi ke Danitnya. Iya. Dia lagi di Bandung sekarang, lagi ngeglowingin diri. Iya. Putih anjay. Mungkin karena di Majalengka panas gitu Iya. ya, jadi pengen ke yang dingin, tempat yang Iya, dingin betul. supaya ada glowing. Buat kalian yang pengen tahu alamat kita, kasih tahu jangan. Ya. Kalau mau join, mau gabung, Di Majalengka kan? Iya, Majalengkanya di mana? Jadi
Kita itu di dekat Taman Dirgantara Majalengka, taman yang terkenal Nah, itu Taman Deket kok. Dirgantara paling Tinggal jalan. sering gitu ya. Ya paling sering kita nongkrongnya itu sering di sana karena ya mungkin di sana tempatnya enak lah di Ya, taman Itu juga kan. Jalan juga nyampe jalan. Ya just friend Just kebanyakan friend. ambil tek di sana juga di Taman Dirgantara itu deket loh. Tinggal jalan lewat sawah udah sampai sih. Dekat. Deket dari sini. Kalau mau gabung tinggal sini aja nggak apa-apa tapi kontak dulu bisa langsung DM di Instagram Limas official Kawan. Limas Kawan official. Ya, Oke. itu. Nanti langsung DM aja A yang ganteng gitu. Pengen gabung dong, pengen ikut main film boleh kalian tinggal cek Instagramnya aja. Jangan lupa di follow juga Instagram dari Limas Kawan official ya. Oke. Ya, kita langsung tanya lagi keseharian dari Bang Ija. Oh, dari Ija Pejal. Ija tanpa ya. Iya, Ijal. Keseharian apa sama lah? ya, hampir sama lah. Keseharian hidup di rumah. Ya. Selama pandemi itu apa aja? Setelah pandemi Rubahan. tidur. Pasti rubahan itu. Enggak, sebenarnya ada bantu orang tuanya juga, tapi tetap aja dimarahin sih. Iya. Ya, saya tuh sebenarnya anak yang baik dan Kenapa sopan. dimarahin? Enggak, karena itu hobi orang tua saya. Kok gitu hobinya? Hobinya marahin gitu. Iya, nggak apa-apa tapi ya. Itu tandanya sayang. Itu menjadi motivasi untuk kabur. Goblok. Parah. Ingin bu ini. Kalau mabuk heureui. Lanjut ya. Kamu Kalau saya sih kan banyaknya di Kobong ya, jadi ya apa selain ngaji, selain sholat berjamaah ya udah gitu. Atau kalau ada waktu luang ya saya sempetin tidur. Kalau lagi ada acara syuting itu bareng Mas Kawan ya udah. Ya guys, sebenarnya gue juga kadang-kadang ngelatih bakat gitu, bukan ngelatih apa ya, jadi nge-improve gitu ya, improve bakat. Misalnya lu jago gitar gitu, lalu lu lebih belajar lagi gitar di online. Nah itu sebenarnya bermanfaat banget. Belajar online gitu kan. belajar online ya. Sekarang serba online harus. Main ini juga Mobile Legends. Online itu juga. Siap. Jadi gamers dong. Yuk lanjut. Kamu dulu. Oh, ini dulu. Saya mau moderator. Keseharian selama pandemi. Nah. Yang kalau nggak salah minggu pertama itu ya rebahan terus, minggu kedua Sejiwa ada apa ya, ngebangun rumah atau renovasi. Nah, ngebantu Bangun rumah. terus Tapi protokol kesehatan mah tetap ya harus dijaga. gitu. Sampai baru selesai itu 2 minggu belakang lah, baru selesai. Membangun ya. Ngebantu orang. Sekarang udah selesai bangun rumahnya. Bisa dibilang udah sih. Jadi hebat loh dia. Ojek bisa, kuli bisa, artis bisa ya. Iya. Jadi buciners bisa. Ya, kemarin ya keren kan dia buciners ya. Kamu kamu tahu bedanya daun sama kamu? Bunga. Bukan bedanya kamu tahu Persamaan bunga sama kamu. bucin. Sama-sama apa sih? Sama-sama cantik. Agres. Cancu. Enggak, dia sebenarnya gay. Oke, kalau misalkan saya keseharian ya paling saya nggak punya kerjaan apa-apa. Pagi malamnya itu ngalong, terus siangnya itu tidur. Udah gitu aja. Sama Nggak ada aja. kerjaan karena emang kan di daerah di pesantren gitu kan, saya di pesantren juga. Tapi kan selama pandemi itu dipulangin semua, jadi udah nggak ada kerjaan selain ya. Tapi ngaji tetap berjalan, ngaji mandiri gitu di rumah aja. Terus selama pandemi juga kita kan syuting juga ya. Selama pandemi kita dapat berapa video yang pocong corona, yang berita parodi corona juga yang Iya benar. banyak. Kita selama pandemi itu nggak mematikan kreativitas kita. Jadi nggak mematikan kreativitas dari kita ya untuk berhenti membuat konten, enggak, tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak juga kita. Terus pakai masker. Sekarang Terus udah pakai. Udah pakai sekarang. udah. Dalam ruangan sekarang mah. Ya nggak apa-apa lah kita. Panas kalau sini pakai masker, kalau keluar kita baru pakai masker. Iya itu. Kita sedia hand sanitizer juga selama syuting, itu nggak melupakan dari protokol kesehatan ya. Enggak melanggar, tetap mematuhi. Ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah
stay bersama kami Ya ya. itu sedikit cerita tentang mulainya 1 Dimas jam itu Kawan. sedikit loh. Belum, masih banyak kalau misalkan mau Habis diceritain kota dari awal luar. itu. Iya. 1 hari 1 malam nggak bakal habis ceritanya. Karena Iya, itu. keseruan kita itu nggak pernah ada habisnya ya. Iya, itu dia. Ya, terima kasih Bang Ijal udah datang Iya, gabung sama udah kita datang. ya. Bang Ijal juga, Bang Dobleh, Bang Sopian, Asep, Iya. Sopian Dobleh, Asep, Jamal, nah usah harap deh ya. Yang ngajak cewek ini itu saya karena kita itu pengen berbagi buat kalian, pengen apa ya, pengen cerita-cerita juga. Karena hitung-hitung syukuran kita dapat 1000 subscriber kan belum pernah syukuran ya. Iya. Menuju 2000. Nanti setelah 2000 ya kita mau ngadain apa terserah kalian. Yang 5.000, challenge juga kan 10.000 giveaway. 10.000 kita ngadain, bukan giveaway, jangan giveaway itu Apa? Namanya nama lain hadiah. berbagi hadiah, Berbagi hadiah. berbagi rezeki. Berbagi. Emang Jadi beda. nanti kita mau apa, berbagi-bagi buat sekitaran dekat-dekat kita lah, yang nggak jauh. Bukan giveaway ya. Oh, iya. Kalau giveaway itu kayak istilahnya gimana ya, enggak Buat yang nggak jauh-jauh suka sih. Ya. rendam. Ada lagi nih. Lagi udah habis mungkin ya. Cukup, terima kasih ya, makasih Bang Ija, makasih Bang Ija. Iya, ayo. Ja, Sama-sama. makasih, Ja. Iya. Jangan Terima kasih ini. sama-sama. Oke. Sama-sama. Terima kasih buat kalian yang udah nonton ngobrol-ngobrol kita selama 1 jam ke belakang. Jangan Kalau lupa masih ada yang mau ditanyakan, tanyain nggak apa-apa, boleh lah langsung di kolom komentar aja. Nanti ini. next video lah kita jawab pertanyaannya sambil syuting juga bisa. Nah, itu. Nanti kalian bisa lihat proses syutingnya kayak gimana. Behind the scene, ntar kita Behind the bikin behind the scene-nya scene. nanti kita bikin. Oke, makasih, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih, bye.